Selamat pagi Sobat Semanggi. Pagi ini kita didampingi oleh Direktur PT MKO. Sudah hadir bersama kita semua, Bu Santi. Monggo Bu Santi diperkenalkan. Ya, terima kasih Pak Randy atas waktunya. Kita bertemu lagi di sesi Semanggi Podcast dengan tema kali ini apa Pak Randy? Temanya kali ini kepemimpinan. Kita mendapatkan cuplikan video Bu Santi mengenai sosok yang sudah kita kenal di Indonesia, yaitu Pak Ignatius Jonan, seperti itu. Nah, Pak Ignatius Jonan ini kan sudah famous, sudah terbukti mampu mengubah atau mentransformasikan PT KAI salah satunya. Cikal bakalnya kan memang di situ beliau. Okay. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah apa sih yang dapat kita petik dari keberhasilan Pak Ignatius Jonan dalam mentransformasikan PT KAI gitu. Kalau boleh tanya nih Bu Santi, ketika melihat video tersebut, apa yang istilahnya itu menggugah atau dapat dipetik oleh Bu Santi mengenai kepemimpinan Pak Ignatius Jonan? Oke Pak. Jadi berarti di sini terkait leadership ya. Sebetulnya kalau kita melihat dari ini yang cukup menarik ya Pak. Dari mungkin nanti bisa tampilkan terlebih dahulu rekan-rekan Semanggi Podcast. Kenapa toilet di gerbong-gerbong kereta api itu langsung jatuh ke tanah? Ini kan nggak boleh. Ya, dulu kita mewarisi dari Belanda itu juga begitu. Padahal tahun 30-an di Belanda sendiri tidak ada. Semua toiletnya sudah ada tempatnya. Ya. Masa ini sesama anak bangsa kayak begini? Itu kan kalau buang kotoran kan nyebar itu. Kalau kecepatannya tinggi. Iya kan? Nah, tahu apa? Direktur teknik saya pertama ngomongnya, Pak, kan penumpangnya banyak, masa bisa? Loh, Boeing 747 tahun 60-an terbang bawa 450 orang, toiletnya juga nggak plung-lap gitu kan. Ini saya pikir ini apa karena sekolahnya terlalu murah kok pikirannya pendek gini ya kan. Saya bilang bikin, panggil Inka, PT Industri Kereta Api, Pasirodi, Medion. Coba ini saya punya ide gini, coba bikin. Butuh 6 bulan Pak, ya nggak apa-apa saya tunggu. Bikin, jadi kita tes. Ya oke lah tes. Saya tanya, satu toilet ini harganya berapa? Satu untuk tempatnya itu loh, supaya nggak perlu. Tahu berapa waktu itu mintanya? 250 juta, sama dengan satu kijang baru. Loh saya bilang, kamu itu gila makan semir ya? Ini mahal sekali. Kalau ini saya beli kan orang akan tertawakan saya. Saya sampai bilang, Pak, saya itu, Bapak bilang saya orang melarat, saya nggak pernah tersinggung. Tapi kalau Bapak bilang saya orang bodoh, saya tersinggung. Ya, ini beda. Coba kembali dipikir, bisa nggak cost reduction? Bisa, kembali lagi. Kembali. Bisa diskon Pak. Berapa sekarang? 245 juta. Ya apa ini? Saya bilang, saya butuh 3.000 toilet untuk 1.500 gerbong. 3.000 kalau kali 250 juta, itu berapa? 750 M. Waduh, kalau untuk toilet saja kan sedih saya. Nah, ada Kepala Pusat Keselamatan. Saya namanya Rono Pradipto, sarjana hukum. Masih hidup orangnya. Tadi pagi saya masih WA dia, masih hidup. Nggak tahu sekarang. Ya. Itu saya bilang, Mas, mau nggak tim Anda itu pusat keselamatan tuh survei terus, riset terus gitu untuk mencegah kecelakaan. Mau nggak kita bikin nyoba toilet ramah lingkungan? Jadi sudah nggak usah pakai sedot tinja, itu kan pakai bakteri. Nah, iya Pak, coba ya, saya pakai uang sendiri, aja. Jadi kalau gagal nggak ada yang komplain. Coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dicoba dipasang di kereta. Bandung, Jogja, kurang berhasil. Oke, coba lagi. 3 bulan, kurang. 3 bulan lagi, coba Jakarta, Surabaya, berhasil. Oke, kita produksi massal. Setelah dihitung produksi massal, tahu nggak satu toilet harganya berapa? 9 juta. Nah, itu
terus dipatenkan namanya, patennya itu pemegang hak patennya itu PT Kereta Api Indonesia Persero, Rono Pradipto dan kawan-kawan. Nama saya nggak ada. Nah, gitu. Nah, terus Bapak tanya, kenapa kok saya milih ini? Lah, saya cuma punyanya orangnya sekolahnya sarjana hukum yang mau ngerjain ini. Yang anak-anak teknik malah nggak mau, Pak. Ragu lah, pesimis lah dan sebagainya. Gitu. Di sini tuh hal yang sangat menarik sekali kalau menurut saya, gitu kan, terkait bagaimana beliau merubah sebuah PT Kereta Api Indonesia itu yang awalnya kalau kita tahu sendiri, yang dulu itu kalau naik kereta itu ya mungkin kalau pernah pengalaman, karena kebetulan saya sendiri juga orang dari kampung gitu kan, dari desa, itu kalau naik kereta itu bahkan sampai yang di atas Ya, di atas atap gitu. Ya, di atas atasnya kereta api. Dan di situ sendiri yang paling menarik adalah mungkin yang bisa kita bahas sekarang adalah terkait bagaimana beliau merubah gerbong kereta api yang dulu itu toiletnya itu sangat luar biasa, hanya saja luar biasanya itu sangat pesing sekali, sangat jorok sekali, mungkin tidak layak untuk dipakai. Bahkan pada saat itu kita itu kalau naik kereta supaya demi bisa naik itu masuk ke toilet itu dipakai untuk tempat kita bisa duduk atau masuk gitu. Nah, pada saat di era kepemimpinan beliau di situ kan di mana toilet itu ada hal yang goal beliau, visi misi beliau bahwa bagaimana bisa toilet itu tidak istilahnya pembuangannya gitu ya, tidak dibuang di sepanjang rel kereta apinya. Nah, kalau boleh bercerita di sini ya Pak Randy, kebetulan saya sendiri kan waktu di SMP itu pada saat saya berangkat ke sekolah itu saya harus melewati rel kereta api yang cukup panjang. Mungkin kalau Pak Randy tahu di Jalan Jagir Wonokromo, itu kan ada yang istilahnya itu dam, yang air, jembatan air itu yang dari Belanda. Nah, di situ sendiri saya harus melintasi jalan tersebut. Dan setiap pagi kita kan waktu itu sekolah jam 6 ya, SMP itu jam 5 atau jam 6-an tuh kita harus saya sendiri melintasi rel kereta api itu. Setiap pagi pada saat saya melintasi itu ada kereta api yang lewat gitu. Nah, dan itu pun akhirnya saya harus berhenti. Nah, itu yang lucu. Jadi pada saat saya berhenti itu ya namanya waktu itu pembuangan ya langsung di tempat-tempat itu ya keciprat-ciprat sedikit ya. Di situ gitu Pak Randy. Gitu. Jadi bahkan nggak tahu kalau ternyata tuh ceplok. Oh ya pembuangannya manusia ya gitu. Memang di situ langsung gitu. Itu sangat jorok sekali, pesing, bahkan waduh pakai seragam sekolah ya, dan seringnya akhirnya saya sendiri itu bawa baju ganti supaya berangkat pasti nggak pakai seragam. Di situ itu pengalaman cukup menarik kalau dari cuplikan kepemimpinan beliau juga pada saat beliau bagaimana membangun sistem sanitasi ya atas pembuangan ini supaya safety, aman, dan istilahnya wangi ya, jadi nggak bau seperti itu sih Pak. Itu yang sangat menarik buat saya. Gitu. Nah, kalau dari Pak Randy sendiri apa nih yang istilah bisa dicuplik gitu kan, diambil ceritanya terkait bagaimana upaya beliau membangun sistem itu. Gitu. Ya, kalau tadi kan Bu Santi menyampaikan pengalamannya ketika sekolah ya teman-teman ya, mengalami hal-hal yang fantastis mungkin ya seperti itu nanti ya. Kalau saya dulu, kalau boleh cerita ini Bu Santi, saya dulu itu ketika naik kereta api satu gerbong itu ada kambingnya, ada ayamnya. Iya, tempat duduknya itu nggak kayak saat ini duduknya ngadep depan semua. Gitu. Betul, dulu kan betul. kayak bemo, kereta api itu kayak bemo yang ekonomi. Kayak angkutan umum kan kayak ya. Angkutan umum gitu. Nah, ketika saat ini kita semua dapat melihat bagaimana nyamannya naik kereta api. Nah, itu semua kan tidak mungkin terjadi kalau tanpa niat yang kuat dalam melakukan transformasi seperti itu. Kalau nanti coba kita saksikan, tadi mungkin sudah ditampilkan videonya, cuplikannya. Kita bisa melihat di situ bahwa Pak Jonan memang mempunyai will yang kuat, keinginan yang kuat dalam melakukan pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Nah, ketika will yang kuat itu tadi dikombinasikan dengan dedikasi, maka hasilnya itu sangat optimal sih kalau menurut saya Bu Santi.
Pak Jonan juga selama di KAI itu kurang lebih 5 tahun 8 bulan. 5 tahun 8 bulan itu kalau kan saya juga mengikuti video-video beliau. Selama 5 tahun 8 bulan itu dia hanya 3 bulan sih di rumah. 5 tahun 5 bulannya itu selalu stay Di jalan gitu ya. di stasiun, stasiun, ya gitu di dalam gerbong, memang visit, memang betul-betul mendedikasikan kunjungan juga ke penjaga-penjaga perlintasan kereta api seperti itu. Memang betul-betul ada will yang kuat dalam transformasi tersebut. Nah, akan tetapi ada hal yang unik. Kalau bagi saya, ketika saat ini kita melihat kesuksesan beliau, kemudian keberhasilan beliau, nah saya ingin mengulik juga mengenai latar belakangnya, Bu Santi. Ternyata beliau ini itu berapa kali menjabat sebagai direktur di Citibank itu di usia 36 tahun. 36 tahun sampai kemudian menjabat sebagai CEO di KAI, sampai kemudian menjadi dipercaya oleh Presiden di Menteri ISDM dan ke Kementerian Perhubungan seperti itu. Nah, dari dari beliau saya dapat mengambil kesimpulan bahwa sebelum menjabat di KAI pun beliau juga sudah memiliki lingkungan atau circle itu yang memang mensupport ide-ide beliau, mensupport gagasan-gagasan beliau, sehingga leadership yang bagus itu juga ditumbuhkan dari leader sebelumnya seperti itu. Ketika ekosistemnya itu tidak optimal dalam menghasilkan sebuah leader, otomatis bisa jadi memang seperti tunas itu yang gagal untuk tumbuh seperti itu. Nah, sejak kepemimpinan beliau di KAI itu memunculkan euforia di tempat-tempat yang lain, di BUMN yang lain itu ada optimisme yang sama. Contohnya di TVRI oleh Pak Helmi Yahya. Pak Helmi Yahya juga berdiskusi dengan Pak Jonan seperti itu. Sama, clue-nya adalah mengenai leadership seperti itu. Nah, apakah di Semanggi ini itu kita juga memiliki optimisme yang sama dalam mencetak leader-leader selanjutnya, karena memang kan Semanggi University ini salah satu goals-nya adalah kita untuk men-scale up kemampuan seperti itu. Kita mencetak leader selanjutnya dari siapa? Ya dari kita dalam bentuk konseling gitu. Kita dalam bentuk pembelajaran dan semakin bertumbuh begitu, Bu Santi. Kalau boleh tahu nih Bu Santi, menurut Bu Santi itu apa sih kuncinya supaya menjadi leader yang bagus? Bisa jadi kita semua pengen nih punya cita-cita, pengen kayak Pak Jonan, pengen kayak Pak Helmi Yahya ketika sudah on the top. Kita tahu ketika sudah di atas, tapi dalam prosesnya itu apa sih yang penting, Bu Santi? Oke, sebenarnya kan gini ya Pak Randy. Jadi istilahnya itu kalau kita berbicara dengan bahasa leadership adalah hal yang terpenting adalah action, gitu kan. Kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa beliau-beliau ini, para leader-leader yang istilahnya itu apa sih yang membuat mereka itu akhirnya benar-benar wow gitu kan. Nah di situ sendiri adalah gebrakan gitu ya, agility, dalam artian bahwa kalau kita berbicara dengan banyak orang pintar di Indonesia juga banyak orang yang pintar gitu. Nah akan tetapi kalau kita di situ melihat ya orang-orang pintar ini semakin pintarnya seperti yang biasa kita bahas gitu kan, juga akhirnya tidak mau menjalankan gitu. Nggak mungkin lah, mayoritas kan seperti itu. Nah itu yang membuat istilahnya itu kenapa kalau kita bicara dengan leader tidak dari mungkin 10.000 orang ya leader hanya bisa jadi cuma 2, cuma 3 atau ya sekian gitu, mungkin 5% aja dari mayoritas popularitas orang di dunia kan di situ. Nah jadi istilahnya itu yang benar-benar mau menjalankan seperti yang kayak cerita tadi pun juga sama, dari seluruh sarjana teknis yang ada pun ya, kalau kita mau melihat dari mungkin cerita beliau gitu kan pada saat yang kayak tadi toilet itu gitu, dari cerita beliau bahwa dari sekian banyak ya kan orang ahli gitu kan, dan itu pun juga jurusannya atau bahkan itu ya ahli di teknisnya, tapi ternyata yang mau gitu, itu yang istilahnya itu tantangan, challenge-nya seorang leader itu di situ gitu, yang mau benar-benar
yang beliau sampaikan adalah membantu saya untuk merubah dunia. Contohnya adalah kayak toilet tadi gitu kan, merubah sistem pembuangan yang lebih bagus dan lebih sehat adalah orang yang justru malah di bidang safety gitu, yang dimana nggak ada relevansinya. Jadi sebetulnya leader itu kita mencari seorang leader itu mencarinya it's okay lah ya. Kita mencari itu cuma simple, mencari orang-orang yang mampu dan mau, itu aja. Mampu aja belum cukup, banyak orang mampu, tapi kalau mencari orang yang mau diajak bekerja sama dan membuat sebuah perubahan yang besar, itu yang luar biasa, itu tantangannya gitu. Jadi kalau kita mau lihat bahwa tips and trick bagaimana sih menjadi seorang leader untuk menciptakan leader yang baru dan segala macam, pastinya banyak ya, banyak literasi, banyak ilmu yang bisa kita pelajari baik di channel apapun gitu. Hanya saja kalau mau mencari orang-orang yang benar-benar mau diajak berubah ya, dan mau melakukan perubahan ini secara bersama-sama, dan itu sangat berat sekali. Jadi contohnya adalah salah satu lagi clue atau kunci yang penting adalah seorang pemimpin itu rela untuk mengeluarkan bahkan sampai budgetnya sendiri, seperti itu kan, biayanya sendiri untuk bisa, karena kan biasanya kalau misalkan kita mengeluarkan budget dari perusahaan nih, misal gitu ya, dari perusahaan tapi belum ada hasil gitu kan, pasti akan jadi cemooh gitu, jadi omongan. Nah, uang yang dikeluarkan udah banyak tapi nggak ada hasilnya. Nah, tapi kalau misalkan itu kita mengubahkan sampai ya ini loh, langka sekali seorang pemimpin itu yang mau bahkan dengan istilah bahasanya itu bukan 100% lagi, 1000% full tit. Jadi bahkan sampai biaya ya kan, waktu gitu kan, yang seperti diceritakan Pak Randy tadi, bahkan 5 tahun 8 bulan itu hanya 3 hari saja beliau ada di rumah. Nah, ini yang istilahnya itu sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu sangat aware, bahkan akhirnya menciptakan ya beliau di posisi manapun gitu kan, dengan menjabat di posisi manapun tuh orang akan bangga, orang akan salut ya. Pernah juga ya terjadi juga misalkan tokoh-tokoh kita yang lain gitu kan, bahwa ini loh gebrakan gitu loh, jadi ini loh hasilnya gitu kan. Jadi sebuah yang mungkin dari waktu itu uangnya besar, habisnya harus satu mobil senilai 250 juta, ternyata kalau sudah diproduksi massal menghasilkan sesuatu yang sangat efisiensi dan efektivitas dan menghasilkan sesuatu bisnis yang baru gitu kan. Nah, inilah yang harusnya dicari gitu. Nah, sesuatu yang langka di sebuah perusahaan, bagaimana kita mencari orang-orang yang penuh gitu kan, secara effort, waktu, tenaga dan pikirannya termasuk biayanya itu kan dikeluarkan untuk yang benar-benar sesuatu yang memang beliau impikan dan pasti tercapai gitu. Nah, kalau awal mungkin kita berubah itu ya pasti ada lah ya kegagalan segala macam. Berarti kan di situ udah ada passion, ada semangat, ada niat, ya istilahnya itu pasti ada cara. Itu sih yang istilahnya kalau saya bilang bahwa yaitu nilai yang sangat penting gitu, nilai dibandingkan misal kalau kita leadership ada harus coaching, harus mentoring, harus ini dan segala itu pasti ada, tapi benar-benar yang istilah sesuatu yang seorang pemimpin itu mendorong orang dan mencari orang-orang yang mau diajak benar-benar, walaupun itu kan belum ada hasilnya waktu itu kan Mbak, iya kan, belum ada hasilnya dan cuman satu orang ternyata dari sekian banyak orang cuman satu orang yang bersedia gitu kan. Nah ini loh gitu ya, memang seperti itu ya, value ini yang sangat kalau bagi saya gitu sangat kita petik gitu ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dan memang sama kan, Jack Ma kan pernah terjadi waktu itu juga ya kan, atau Apple pada saat beliau mendirikan ini ya perusahaannya gitu kan, itu cuman berapa orang yang yang lain mencibir ya, orang yang mau diajak ini pun ya istilahnya pasti waktu itu belum ada trusting juga, hanya saja memang percaya ke beliau ini dan ya inilah hasilnya itu. Iya, ya itu sih Pak Randy yang sangat, kalau bagi saya ya gitu, kalau ditanyain tips and trick atau apa ya banyak lah ilmunya di channel apapun gitu, tapi ya value ini loh yang sangat penting itu yang harus dimiliki oleh seorang leader. Kalau itu menurut saya. Jadi memang ada kesamaan ya teman-teman yang disampaikan Bu Santi tadi. Itu Bu Santi tadi saya coba quote kemauan. Di situ leader itu wajib ada passion seperti itu Bu Santi ya. Kemudian ada inovasi, kreativitas seperti itu. Kemudian inisiatif.
kalau menyambung dengan tema di topik sebelumnya, kapabilitas piramida itu istilahnya kok nyambung ini ya pembahasannya ya seperti itu. Kita sudah ada istilahnya itu sudah ada clue-clue gimana sih untuk bisa menciptakan leader-leader selanjutnya berbasis piramida tersebut. Kita identifikasi tim kita, kemudian ditambahkan will, kemauan. Nah, di situ nanti tinggal kita bimbing begitu Bu Santi ya, kita bimbing, kemudian kita bentuk secara knowledge, secara pengalaman, tapi basic kebutuhannya di inovasi, kemudian inisiatifnya, passionnya itu sudah ada terlebih dahulu seperti itu begitu Bu Santi ya. Oke, menarik juga nih teman-teman. Nah, mungkin kalau di di Semanggi University ini kita bisa mengambil pelajaran dari clue-clue yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Semanggi University dalam bentuk bedah buku, kemudian dalam bentuk ujian tertulis. Nah, itu juga dalam rangka untuk meng-scale up kemampuan supaya apa? Leader juga dulunya dari bawah juga seperti itu Bu Santi ya. Okay. Dari bawah juga. Leader itu tidak langsung on the top gitu. Karena apa? Leader itu juga dibentuk secara mental, dibentuk secara pengalaman supaya apa? Supaya nanti kalau dalam berbahasa itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya seperti itu. Nantinya leader tersebut akan menciptakan leader yang tidak identik tapi sudah mempunyai taste. Kita ambil contoh Pak Jonan. Pak Jonan tadi dalam mentransformasikan KAI dalam hal ini toilet itu hanya ada satu tadi yang kita tangkap, cuma ada satu yang mau nih, yang lainnya nggak ada yang mau, yang lainnya skeptis. Nah, kemudian berarti kan satu sosok ini itu sefrekuensi nih dengan Pak Jonan. Satu sosok ini juga istilahnya itu mau. Pak Jonan kemudian menggandeng beliau dalam mengefisiensikan KAI. Padahal seperti yang disampaikan Bu Santi tadi tidak ada relevansinya dengan tugas dan job desk-nya seperti itu. Terkait dengan leadership nih Bu Santi. Saya ingin mengutip sebuah peribahasa. Leadership itu adalah sebuah seni. Nah, apakah betul peribahasa tersebut Bu Santi? Ketika kita mencoba mengkonekkan Pak Jonan, kepemimpinan Pak Jonan, kemudian apakah kita bisa menduplikasi kepemimpinan atau leadership seseorang sih Bu Santi untuk kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari Bu Santi? Oke. Kalau hal yang seperti itu begini Pak Randy. Jadi istilahnya kalau kita berbicara dengan duplikasi ya, kalau saya di sini ada satu petikan ya, cuplikan yang istilahnya itu masih sangat mengena menurut saya, Ki Hajar Dewantoro gitu kan. Beliau mengatakan bahwa tuturi handayani. Tapi sebelumnya kan ada ya state-nya, ngaso ing tulodo gitu kan. Apa gitu kan. Nah, di mana setelah itu tuturi handayani. Nah, di sini sendiri hal yang istilahnya kalau saya korelasikan dengan materi yang mungkin kita sama-sama tahu juga ada Coach Tom McEvil gitu yang mengatakan bahwa sebenarnya ada 10 behavior atau 10 kebiasaan dalam leadership. Nah, hal yang paling saya highlight di sini dan saya sangat sukai adalah terkait terkait ekspektasi atau istilahnya itu ahli. Jadi seorang leader itu bukan hanya untuk menyuruh gitu. Kalau orang hanya menyuruh saja, semua orang juga bisa gitu. Nah, hal yang paling penting di sini adalah expert. Seorang leader itu harus expert atau mampu atau ahli. Mampu aja belum cukup kalau tidak ahli gitu. Ahli ini dalam artian apa? Seperti yang banyak dicontohkan para leadership gitu kan, atau karena kita tema sekarang dengan Pak Ignatius gitu kan, dengan yang beliau itu istilah terjun langsung ke lapangan gitu. Makanya di sini ada ing ngaso ing tulodo. Kalau supervisor dia hanya bisa memerintah gitu. Nah, kalau leader dia harusnya mengangkat. Beda dengan bos kan. Kalau leader dia itu menarik dan mendorong dari bawah. Ya, ayo kamu bisa gitu. Jadi kalau bahasa atau pertanyaannya adalah ke duplikasi,
bisa nggak sih Bu itu diduplikasikan gitu. Nah kalau benar-benar kita menjalankannya itu adalah bahkan pada saat kita mengedifikasi atau dan mengedukasi seseorang untuk mau kita kandidatkan jadi leader itu adalah dengan mengajak secara lapangan, mempraktekkan secara langsung, itu dapat saya bilang bukan 100%, 80% itu bisa gitu. Jadi istilahnya memang makanya dibilang kalau tadi Pak Randy bilang bahwa leader itu adalah seni, itu benar sekali gitu. Karena di situ banyak kreativitas, inovasi, semua itu mengandung nilai seni di situ. Jadi istilahnya itu kalau berbicara bahwa bisa nggak sih diduplikasikan? Bisa, 80%-nya Pak. Gitu. Yang biasanya adalah terkait attitude-nya. Ya, kita berbicara adalah attitude atau capability atau ability terkait kemampuan cara seorang itu leader itu seperti apa sih gitu kan, coachingnya seperti apa, mentoringnya seperti apa gitu kan, delegatingnya seperti apa, itu bisa diajarkan. Nah, kalau terkait seninya adalah mungkin saya anggap biasanya adalah 20%-nya. Kenapa? Karena seorang leader, manusia itu anak kembar aja tidak mungkin ada yang kembar. Kan seperti itu ya Pak Randy ya. Jadi istilahnya itu manusia itu diciptakan dengan UPV-nya masing-masing, uniknya masing-masing. Disitulah nanti sehingga bahasanya amati, tiru, modifikasi. Di situ, karena ya sama, ada banyak orang misalkan gini meniru bisnis, misal diajarin segala macam, orangnya keluar ya kan, mungkin ingredients, komposisi atau sistem bisnisnya, cara kerjanya sudah dipelajari semuanya, ini kan sudah terduplikasi bahasanya di situ kan. Nah tapi kenapa rezekinya berbeda? Ya, disitulah yang membedakan. Jadi kalau saya berbicara faktor 20%-nya ini adalah faktor hoki, faktor istilahnya itu kreativitas, faktor of passion, dan yang itu tidak bisa diduplikasikan. Jadi kalau sistem atau sistematika kerja, cara melatih dan segala macam bisa. Tapi tes dan passion akan seseorang ya itu tidak bisa diduplikasikan. Gitu. Itu yang unik. Itu. Jadi kalau misalkan kita menduplikasikan ke bawahan kita gitu atau tim kita untuk dia menjadi leader, otomatis pada saat dia memimpin dia juga pasti akan ada cara lain gitu, kreativitas lain gitu. Ya sehingga makanya era aja berubah, zaman berubah gitu kan, generasi berubah. Nah, di situ. Itu Pak, itu ya. Jadi sistem yang bisa diduplikasikan. Sistem bisa diduplikasi. Betul. 80% tadi Bu Santi ya. 20%-nya hoki dan macam-macamnya kreativitas. Ya, 20%-nya adalah sesuatu hal yang bersifat nilai, value nilai seninya itu yang memang pasti hasilnya juga berbeda. Mungkin ya dia pasti akan dengan kesuksesannya sendiri seperti itu. Jadi tidak sama ketika sudah diduplikasi plek ketiplek 100% gitu Bu Santi ya. Ada aspek-aspek lain yang memang menjadi add-on dalam membentuk leadership selanjutnya yang bersangkutan. Itu caranya bisa berubah juga. Iya, oke. Wah, ini banyak sekali insight yang kita dapatkan dari Bu Santi. Terima kasih banyak nih Bu Santi. Semoga video kali ini dapat membantu kita semua dalam mengembangkan diri kita ke depannya dan kemudian semakin membuat kita semua lebih matang. Terima kasih Bu Santi, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.